Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, pada bulan ini masih dalam posisi kita memperingati yaitu adalah kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana peringatan Maulid Nabi besar kita ini merupakan suatu momen yang sangat bersejarah, yang sangat indah dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui malaikat Jibril. Nah, pada momen Maulid Nabi ini pas peristiwa lahirnya Nabi Muhammad, yaitu 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun Gajah. Kita harus ingat bahwa adanya agama Islam ini karena ada nabi kita, yaitu nabi yang terakhir, nabi yang ke-25, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang dikatakan berjiwa besar adalah seseorang yang mengingat sejarah. Seseorang yang tidak melupakan sejarah, itu baru dikatakan orang-orang yang berhati besar, orang-orang yang berjiwa besar. Ingat ya, orang yang berjiwa besar, berhati mulia, itu orang-orang yang selalu mengingat sejarah, tidak melupakan sejarah. Nah, kita harus ingat, kita bisa seperti ini, bisa hidup makmur, bisa hidup berdampingan sesama umat manusia, bisa hidup berdampingan sesama umat beragama. Sekarang kita dalam keadaan tentram, aman, sentosa, itu karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada zaman sebelum Rasulullah, yaitu terjadi kebiadaban, terjadi benar-benar jahiliyah pada saat itu. Kenapa dikatakan dengan jahiliyah? Pada saat itu orang-orang manusia sibuk dengan melakukan pembunuhan. Umat perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Itu di zaman Fir'aun ya. Nah, ini luar biasa tuh di zaman Fir'aun. Menyembah berhala, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, ini sangat naif sekali dan sangat luar biasa terjadi, yaitu suatu kebiadaban. Apa bedanya laki dengan perempuan? Masa perempuan tidak bisa tidak boleh dibiarkan untuk hidup? Nah, ini pada zaman kebiadaban yaitu di zaman Fir'aun. Dan pada zaman jahiliyah juga terjadi penyembahan berhala. Mereka menyembah batu dan seterusnya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu terjadi pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, minum khamar. Padahal sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajatanibu la'allakum tuflihun. Bahwa kayak orang-orang yang beriman, yang jauhilah khamr, mengundian mana, minuman keras, yaitu di mana ayat Allah mengatakan bahwa hindarilah kita, yaitu dari perbuatan judi, perbuatan miras, perbuatan mengundi anak panah, dan seterusnya, dan supaya kamu bertakwa dan agar kamu mendapat keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fajatanibu ta'allakum tuflihun. Nah, kalau kita melakukan yaitu minuman keras, melakukan judi, termasuk judi online. Nah, ini adalah
kita tidak mengikuti suri teladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada momen Maulid Nabi ini bahwa kita dianjurkan untuk mengikuti, yaitu perilaku sikap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah itu diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, pada saat peringatan Maulid Nabi ini ada suatu fenomena-fenomena yang sangat unik dan bikin viral di masyarakat. Seperti kejadian di suatu daerah, yaitu melakukan Maulid Nabi, ada berkat-berkat itu yang dijadikan sebagai kayak hadiah. Ya, selama ini yang dijadikan berkat itu misalnya ada telur, ada pisang, ada makanan pulut, ada makanan nasi kuning dan seterusnya. Ini berkat ini ada berbentuk almari. Nah, ini segala sesuatu yang tidak sewajarnya seperti itu. Bagus, cuman segala sesuatu itu innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Nah, kalau niatnya malah memberikan almari supaya memang dikondisikan supaya viral, bahkan memberikan rumah, nah itu kan sesuatu yang di luar biasanya, di luar akal seperti itu. Jadi seolah-olah kelihatannya untuk menjadi viral, mencari viral. Nah, itu tidak sesuai dengan niat, karena Rasulullah itu selalu mengutamakan kesederhanaan. Khairul umuri awsatuha. Segala sesuatu itu berdasarkan yang logika atau yang masuk akal, yang sederhana. Tetapi kalau berkatnya di dalam Maulid Nabi itu almari, kan tidak sederhana, itu melebihi dari sederhana. Karena jadi masyarakat bertanya-tanya. Kalau segala sesuatu masyarakat itu kisru, masyarakat itu bertanya-tanya, maka akan mendapatkan perdebatan yang sangat kisru. Di mana di dalam ajaran agama Islam, segala bentuk yang menimbulkan konflik, menimbulkan perdebatan atau kisru, bikin rusuh masyarakat, itu adalah mudarat. Itu adalah dosa karena tidak memberikan contoh yang baik. Sedangkan di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita itu untuk dituntut mengikuti sikap suri teladan Nabi besar Muhammad. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah tersimpan suri teladan yang baik pada diri Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah mengada-ada, misalnya pamer dengan kekayaan atau pamer dengan hadiah. Ya, dia sewajarnya saja untuk menarik umatnya supaya melakukan ibadah dengan baik. Nah, kalau misalnya memberikan almari, memberikan rumah atau helikopter dan seterusnya, ini kan di luar logika. Jadi segala sesuatu itu yang membuat pertengkaran, membuat pertikaian di masyarakat itu akan menjadi mudarat, akan menjadi mengarah ke perbuatan dosa. Maka dari itu, marilah kalau kita melakukan peringatan Maulid, ya kita ambil maknanya. Jadi marilah dengan peringatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ambil hikmahnya dengan mempedomani, dengan mengikuti suri teladan Nabi besar Muhammad, yang mana itu kita ikuti bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya, bagaimana perkataannya, dan selalu berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Insya Allah, apabila kita selalu berpegang kepada Al-Quranul Karim dan kita berpegang pada suri teladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan selamat hidup di dunia dan akan sukses menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.
Barakallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.